Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang mahasiswa seminar auditing pada mata kuliah seminar auditing pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kita akan kembali membahas tentang artikel di bidang ilmu auditing. Kali ini kita akan membahas artikel di internal pemerintah, ya, di sektor publik tentang fungsional auditor internal, ya. Yang berjudul topik penelitiannya adalah determinasi efektivitas auditor internal di pemerintah, ya, di sektor publik, ya. Studi kasusnya ini pada kantor Inspektorat Provinsi di Maluku Utara dengan penulis Irfan Zamzam dan Surjana dari Universitas Hairun, ya. Informasi berikutnya, artikel ini diterbitkan di tahun 2017, ya, dari Jurnal Akuntansi dan Auditing, ya. Ini perlu sekali kita akan bahas tentang topik kali ini. Kenapa? Siogianya biasanya orang melihat yang namanya auditor internal pemerintah itu cakupannya sangat luas, sangat banyak. Jadi berkembang terus dari segi waktu ke waktu. Namun memang siogianya orang masih banyak meneliti tentang ruang lingkup internal auditor internal pemerintah, lebih memang banyak ke perilaku auditornya, ya. Jarang masih orang meneliti tentang masalah fungsional auditor internalnya, ya, peran inspektoratnya, fungsi pengawasannya, itu main di prosesnya masih jarang. Lebih banyak orang meneliti tentang perilaku seorang auditor internalnya. Mungkin karena apa? Mungkin karena mudahnya mendapatkan akses, ya, seperti data-data primer ini dengan menggunakan kuesioner ini sangat mudah diperoleh, gitu, ya. Oke, judulnya determinan efektivitas auditor internal pemerintah di Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara, ya. Di abstrak kita dapat lihat penelitian ini ingin melihat determinasi, ya, efektivitas internal audit, ya, di internal Inspektorat Maluku Utara. Spesialnya ini melihat menguji influence of professional experience, ya. Ini keahlian profesi, ya, sepertinya quality of work, kualitas kerjanya, independensi, prospek career, ini kayak seperti jenjang karirnya, ya, mungkin nanti kita lihat di bawah, dan top management influence, ini dukungan manajemen puncak nih biasanya terhadap internal control dan efektivitas internal auditnya, ya. Analisis yang digunakan adalah multiple regression ganda dengan menggunakan 43 responden, ya. Hasilnya dapat dilihat katanya professional experience, quality of work, independency of career, dan career impact efektif ini ya, efektif mendukung internal audit, ya. And while top support does not include, ya, dukungan manajemen puncak tidak dapat mendukung, mempengaruhi, ya, efektivitas internal auditor. Oke, ya. Kita lihat secara detailnya seperti apa. Oke, dimulai dengan tahap pertama yaitu pendahuluan. Oke, kita lihat pertama sekali dibahas di sini tentang perkembangan demokrasi untuk pemerintah, ya, perannya. Selanjutnya di paragraf berikutnya dibahasnya menurut Teki, ya, dan Ekom dan Cingatan, pemerintah sangat berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sektor publiknya. Ya, oke. Jadi dia di paragraf pertama ini menjelaskan tentang efek dari demokrasi, di mana seorang pemerintah harus mewujudkan good governance, ya. Untuk mewujudkan protokol yang baik itu harus dapat mewujudkan namanya fungsi akuntabilitas, transparansi, dan meningkatkan kinerjanya. Ya, saya rasa ini paragraf pertama yang lazim banyak orang sekali gunakan. Saya rasa ini sah saja bagi kalian juga ingin mengungkapkan informasi awal paragraf dalam satu artikel, ya. Berikutnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang mewujudkan good governance ini, ya, atau clean governance semakin meningkat dengan menghendaki adanya aparatur pemerintah yang berkompeten, ya, baik dalam fungsi pengawasan maupun fungsi pengendalian. Saya rasa sih sangat bagus, ya, dia mengaitkannya dalam mendukung mewujudkan good governance-nya, dikehendakinya adanya aparat pemerintah yang berkompeten dalam fungsi pengawasan intern, ya. Jadi langsung mengkaitkan dengan fungsi pengawasan internal di pemerintahnya, ya. Sangat bagus. Ini salah satu yang sangat baik dalam mengkaitkan isu pertama ke isu paragraf berikutnya. Berikutnya, profesi akuntan bertanggung jawab untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan
Sebagai informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, ya. Maka audit internal merupakan bagian penting dari struktur organisasi pemerintah. Oke, jadi dia menilai bahwa untuk meningkatkan pengambilan keputusan suatu namanya pemerintah demi menciptakan good governance, maka akuntan itu bertanggung jawab untuk meningkatkan keandalan laporan keuangannya. Di sini dinyatakan dalam pendapat dari Corem dan Ferguson. Bagus banget karena dia mengambil dari pendapat dari seseorang, kutipan dari Corem, bahwa profesi akuntan itu bertanggung jawab dalam informasi keuangan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan good governance, ya. Sangat baik sekali di sini pengantarnya. Berikutnya, jika menjalankan fungsi audit internal yang dikonfigurasi dengan baik, audit internal dapat memegang peran penting dalam proses pemerintahan dan akuntabilitasnya. Ya, benar. Dikutip lagi dari pendapat Asri, ya. Selain itu, pengawasan internal atas pemerintah diperlukan untuk mendorong wujudnya good governance dan good governance serta mendukung pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, ya. Namun di sini namun pada kenyataannya peran auditor internal tersebut dianggap belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Ya, sebagaimana fenomena yang terjadi pada tahun 2013 bahwa Inspektorat Jakarta katanya gagal di sini, ya. Oke, terus mulai dari kasus proyek BOS ini diceritakan masa-masa di Pemkab DKI gitu, ya. Selanjutnya, berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas internal audit dalam menjalankan tugasnya masih terlihat minim, sehingga perlu dilakukan pengajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas auditor internal, ya. Oke, oleh karena itu audit internal harus memiliki keahlian profesional, pendidikan, pelatihan, dan berkelanjutan, sikap independensi yang berbeda. Oke, dia sesuai dengan yang namanya amanat pemerintah tahun nomor 60 tahun 2008 bahwa audit internal harus dapat memberikan pendampingan peningkatan kepada pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan transparan, ya. Selanjutnya, beberapa pemerintah terdahulu mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas, ya, di situ tentang efektivitas. Beberapa terdahulu, oke, Taki, dia bisa tentang terdahulu. Selain itu ada hasil penelitian, oke, dia misalkan hasil penelitian ini, ya. Terus dia cerita tentang hasil penelitian dilakukan oleh Muhammad, dia banyak, ya. Sampai di sini semua dia misalkan hasil penelitian, oke. Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Anto, oke, kombinasi dari Teki, ya, dan Kina, ya. Oke, jadi kalau saya baca kesimpulan dari paragraf 1 ini, ya, pertama sekali dia sangat baik di sini di awal memberikan pemahaman tentang masalah good governance, ya, tentang masalah akuntabilitas, transparansi, di mana seorang akuntan berperan penting, ya, dalam memberikan informasi dan laporan keuangan, ya, sehingga menciptakan namanya situasi good governance nantinya. Tapi kalau menurut saya pada akhirnya mungkin, ya, di sini mulai di sini saya rasa agak sedikit terlalu dipaksa. Kenapa? Karena dia langsung tadi dibuat di awal adalah studi kasus, ya, studi pada di sini, ya. Namun dia mengambil suatu yang namanya permasalahan yang cukup lama, ya, mungkin 4 tahun yang belakang. Oke lah, ya, tapi tahun 2013 tentang masalah Pemprov DKI, ya. Oke, ini baru satu kasus, ya, tapi dia dari satu kasus ini dia menilai langsung bahwa efektivitas internal audit dalam menjalankan tugasnya masih terlihat minim. Saya rasa ini terlalu tricky, ya, terlalu cepat dalam keputusan. Mungkin sebenarnya idealnya kalau si peneliti bisa mengungkapkan bagaimana kemampuan hasil opini audit dari pemerintah pemerintah Provinsi Maluku misalnya dari beberapa tahun, dari beberapa misalnya 30 kabupaten kota, misalnya beberapa kota kabupaten di Maluku menunjukkan bahwa hasil opini auditnya sekian gitu, atau keterlambatan pelaporan keuangannya ke pemerintah pusat itu terlambat, itu kan menunjukkan berarti lemahnya fungsi pengawasan, belum efektifnya. Saya rasa itu lebih ideal daripada mengungkap fenomena yang ada di DKI gitu, ya. Ungkapkan saja fenomena yang ada di Kabupaten Maluku. Dan ini juga masukan buat kalian, kalau ingin mengungkapkan fenomena yang di sini, oke, ini bisa sebenarnya sebagai umpan saja, namun harus spesifik juga apa permasalahan yang ada di Kabupaten Provinsi Malukunya, sehingga dia nampak secara jelas apa yang mau dituju, karena di sini sudah jelas di judul menyatakan studi, ya. Namun secara spesifik dia tidak menampilkan masalah permasalahan tentang efektivitasnya, gitu, ya, di sana gitu, di Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku. Dan berikutnya yang namanya efektivitas ini kan dia harus
jelas apa yang dimaksud efektivitas itu. Kenapa langsung dinyatakan efektivitasnya masalahnya? Apakah hasilnya, apakah efektivitasnya? Efektivitas kan proses biasanya penilaian. Ini juga harus jelas. Kalau di sini kita belum nampak. Nah, selanjutnya dia memunculkan determinasinya ini, apa-apa saja faktornya, apa-apa saja variabelnya, langsung dikaitkannya ke dalam paragraf yang di sini gitu. Ya. Paragraf ini karena itu auditor internal harus memiliki keahlian ini, pendidikan, pelatihan, independensi ya. Nah, di sini. Dan dia mengeluarkan variabel determinannya berdasarkan dari faktor-faktor penelitian yang ada sebelumnya. Itu saya sangat setuju dari situ ya. Kalau ingin melihat determinasi memang harus dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang ditabulasikan. Ya, namun pada hakikatnya sebenarnya memang bisa sih langsung seperti itu. Dari misalnya ada 10 artikel yang dikaji bahwa 5 artikel menyebutkan memang ini yang paling dominan. Berarti itu yang kita uji gitu ya. Atau misalnya 5 yang 5 tidak dominan gitu ya. Ya, tapi itu bisa, tapi fungsinya masih belum kuat, tapi pada idealnya adalah kalau yang melihat determinasi itu sebenarnya bukan dari sini dulu ya. Ini dukungan ya sebenarnya. Tapi dukungan ini yang menjadi dia sumber utama variabel determinannya. Biasanya idealnya memang dia harus melakukan namanya mungkin pra-riset dulu ya. Apa yang menyebabkan misalnya efektivitasnya belum berjalan. Kenapa harus pra-riset lagi sebenarnya di awal? Karena lagi-lagi di sini ya, studi. Ya. Jadi dia macam memang sudah seperti permasalahan spesifik di Provinsi Kabupaten Maluku itu. Gitu ya. Oke, berikutnya kalau kita lihat rumusannya, ya, yang pertama, apakah keahlian profesional auditor internal itu berpengaruh terhadap aktivitas audit internal? Kedua, apakah kualitas kerja auditor internal? Yang ketiga, apakah independensi? Yang keempat, apakah karir dan penjenjangan auditor? Yang kelima, apakah dukungan manajemen puncak? Ya, berarti dia ada 5 determinan atau 5 variabel yang melandasi ini. Jadi saya rasa ini tidak perlu kita bahas. Jadi dia ada cuma 5 dari timbulnya kelima variabel ini berdasarkan dari riset gap yang beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Oke, lanjut kita ke step berikutnya yaitu tentang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Di sini menggunakan teori atribusi. Ya, banyak banget teorinya ya. Bisa digunakan di sini. Teori atribusi digunakan untuk mengembangkan penjelasan mengenai cara kita menilai seseorang berlainan, secara berlainan, bergantung pada makna apa yang dikaitkan pada perilaku tertentu. Ya, kita lihat nanti dia pakai teori atribusi ya. Terus dia pakai di sini dia harus sama bahwa teori atribusi ini merupakan teori yang menjelaskan tentang persepsi, di mana persepsi secara umum merupakan suatu pandangan. Oke, ya. Terus dia membuat tentang postulat tentang audit internal, good ya, tentang efektivitas. Dia menggunakan teori siapa? Pakai Anthony Vijay, efektivitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penentu apakah tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tercapai. Oke, ini bagus ya. Oke. Lalu selanjutnya di sini dia mengartikan efektivitas audit internal itu menggunakan namanya statement of responsibility of internal audit ya dari Komarudin tahun 2010 ya, berupanya analisis, penilaian, rekomendasi, konseling dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang direview. Jadi atribusi efektivitas internal auditor itu terdiri dari katanya 5. Yang pertama memang keahlian profesional. Kedua kualitas kerja auditor. Jadi dia gini. Karena tadi kurang kuatnya yang di paragraf pertama tentang hubungan determinasi itu, dia tegaskan di sini dia. Di atribusi efektivitas internal auditor itu terdiri dari 5. Ya, yang dikaitkan pertama keahlian profesional ini hubungannya bagaimana. Yang kedua semua ada lengkap dibuatnya di sini. Good juga mungkin dia di pendahuluan ya mungkin konteksnya ya, karena dia pendahuluan jadi dia hanya kulit-kulit saja, tapi di bagian kedua di kerangka hipoteoritisnya ini dia mencari hubungan secara antar variabel terhadap efektivitas auditor internal. Sampai keempat semua kelima ada. Good ya.
Memang seidealnya ya bisa sih seperti itu. Ini kembali kepada apa ya, seni orang dalam memberikan apa ya, menuliskan apa yang dia tulis gitu sebenarnya. Lalu berdasarkan dari kerangka itu maka lahirlah hipotesis yang menyatakan semua, wah lengkap ini banget ya hipotesisnya. Oke, kalian itu berpengaruh ya, kualitas kerja itu berpengaruh, semua sudah ada penjelasannya. Dan dia sini menjelaskan semua hubungan-hubungan yang membuktikan perlu semua sebelumnya sudah mempengaruhi ya. Oke, semua sudah lengkap ya. Jadi ini kalau saya rasa kalian kalau ingin melakukan penelitian memang di bidang audit ini yang sangat bisa direferensikan, ini sangat bagus nih artikelnya ya, karena dia membuat semua hampir review penelitian terdahulu masuk di sini. Sangat banyak sekali ya. Ya, konsep seperti ini yang sebenarnya ideal suatu penelitian dilakukan. Dengan dia mungkin ada kelemahan dia tidak melakukan pariset ya, tapi dia bisa mengutip dari beberapa penelitian terdahulu tentang variabel-variabel yang sudah sering digunakan yang saling berhubungan gitu ya. Oke, lanjut ya, selanjutnya metodologi, ini mungkin salah ketik ya, metodologi ya. Oke, dia pakai causal research ya, tidak ada masalah. Dia pakai sampel jenuh, ya kenapa alasan sampel jenuh? Di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Kenapa ya? Oke, nggak ada alasannya. Karena mungkin ya auditornya populasinya cuma 43 ya. Mungkin karena sedikit langsung jadikannya ya. Oke, teknik pengumpulan datanya dia pakai kuesioner. Oke, dia pakai kertas kerja ya, cara penilaiannya ya lagi dengan menggunakan 5 instrumen pertanyaan ya. Dan di sini ukurannya sudah ada ya. Kalian profesional itu diukur dari pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan dalam tanggung jawabnya. Kualitas kerja itu diukur dari yang namanya kualitas kerja, dari auditor masa kinerja yang baik, harus banyak memberi kontribusi pada organisasi, instrumen yang digunakan. Oh, bukan instrumennya. Ketiga, independensi itu diukur dengan auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari kepentingan dalam merencanakan. Oke, yang keempat, karir dan penjenjangan dia pakai harus indikatornya meningkatkan kinerja karir, sikap adaptif karir dan identitas karir. Wah, ini saya nggak tahu. Nah, ini mungkin kelemahannya ini di sini sayang banget ya. Kalau tadi di sini dia sebelum-sebelumnya sangat banyak mengutip dari pendapat siapa, ini dalam menentukan namanya indikator dari masing-masing pengukurannya ini harus menampilkan referensi yang mengutip dari siapa, ini yang paling kuat. Ya. Karena keahlian profesional seorang auditor harus mempunyai ini, dan ini. Ini kata siapa? Ini sebenarnya harus jelas. Ya. Karena ini memang pernyataan yang sangat kuat, ambigu. Karena kenapa? Sebenarnya banyak alat ukur indikator yang bisa digunakan dalam setiap variabel ini ya. Dan itu bisa menyebabkan ragamnya nanti hasil penelitian gitu ya. Ini sayangnya tidak ditampilkan ya, buat kalian nanti harus ditampilkan ya. Karena mungkin kayak independensi ini banyak independensi ini. Ada independensi in fact, ada independensi appearance ya. Bisa ditaruh di situ ya, nggak hanya sikap netral saja ya. Ya. Ini pun sikap mental, sorry, ini sikap netral ya, harusnya bukan sikap mental, salah ketik mungkin ya. Oke, selanjutnya kita bahas, ini karena metode regresinya berganda, saya rasa sudah paham, ada uji apa saja, ada uji validitas, seribilitas, asumsi klasik, uji T, uji F, determinasi, ya. Cuma kita lihat dulu pertama dari koefisien regresinya dulu ya. Ternyata hasilnya setelah kita lihat dari signifikansinya yang paling kuat adalah independensi, sangat berpengaruh terhadap aktivitas auditor internal. Berikutnya yang paling kuat adalah ini ya, kualitas keahlian profesional, dan yang ketiga adalah ini kualitas kerja. Tapi ada yang menarik di sini ya, walaupun ini berpengaruh ya sangat tipis sekali hubungan pengaruh signifikansinya, tapi hubungannya negatif ya. Artinya apa? Semakin kualitas kerja seorang auditor internal diturunkan, maka bisa menyebabkan efektivitas auditornya itu bisa menaik gitu ya. Agak sedikit tricky juga nih, karena ini hasilnya negatif ya. Karena kalau seperti kita ketahui, tadi hubungannya pasti positif, di mana kalau kualitas kita kerja meningkat, pasti efektivitas auditor internalnya juga semakin meningkat gitu ya. Secara logiknya seperti itu gitu ya. Seperti kayak independensi, semakin independensi itu dilaksanakan dengan baik, maka efektivitasnya juga semakin
terlihat gitu ya. Berbeda dengan ini. Coba kita lihat apa pembahasannya. Di sini yang perlu kita bahas mungkin yang menarik adalah poin nomor 2 tentang X2-nya, dan mungkin yang karir dan penjenjangan kenapa tidak berpengaruh ya, ditolak hipotesisnya dan digunakan manajemen puncak. Kita akan baca satu-satu dulu ya. Yang nomor 2. Ke kualitas kerja, ini dia ya. Kualitas kerja ini berpengaruh ya dengan oke, hasilnya menunjukkan bahwa kerja berpengaruh terhadap ini. Oke. Hal ini sejalan dengan oke, sayang banget ya. Ternyata gini, dia penelitian ini tidak mempertanyakan hubungan negatif ini ya. Di sini pun salah nih persamaan, bisa kalian lihat ya. Ya. Persamaan regresinya lihatnya. Y sama dengan konstantanya ini ya. Ditambah X1, X1-nya ini tambah ya. Oke. Baru ini kan minus, harusnya kan kurang ya. Ini minus kurang ya. Ya karena dari rumusnya kan ini ya. Ya tambah gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba ini jadi kurang ya? Oke, ini minus kurang, ini salah nih harusnya. Dan ini memang juga berikutnya ini harusnya kurang. Oke, ini nilai JS square-nya 42% ya. Oke, kita bahas itu dulu ya. Tapi di sini dia nggak akan membahas di sini. Sayang banget ya, ternyata artikelnya sudah bagus, tapi dia mencari dukungan saja ya. Karena dianggapnya, oke, berarti kita tidak bisa bahas nomor 2 karena tidak ada alasan kenapa hasilnya negatif. Cuma kita lihat coba yang nomor 2, nomor 4 sama nomor 5. Apa alasan yang dibuatnya? Oke, berikutnya yang di sini dibuatnya tentang karir, penjenjangan auditor internal, dan efektivitas audit. Menyatakan bahwa katanya di sini memang oke ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karir dan penjenjangan auditor tidak berpengaruh. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian TEKI. Oke, nggak sejalan. Selanjutnya dibilangnya, menurut Eka Ningrum, dalam paradigma tradisional, pengembangan karir sering dianggap sinonim dengan persiapan untuk mobilitas ke jenjang yang lebih tinggi. Paradigma tradisional menjelaskan bahwa pengembangan karir sering dianggap sebagai sinonim persiapan untuk mobilitas ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, sehingga karir akan mendukung efektivitas individu dan organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, Choi menjelaskan bahwa kesempatan karir yang tersedia menyebabkan seseorang auditor internal akan berusaha lebih keras untuk menampilkan kinerja yang lebih baik dengan tujuan meningkatkan peluang promosinya. Ya, ini benar. Ya, gini loh. Sayang ya, di sini hasilnya menunjukkan bahwa memang harus, kalau semakin terbukanya yang namanya kesempatan karir dan sebagainya, itu akan bisa meningkatkan kompetensinya kan di sini ya. Menampilkan kinerja yang lebih baik, artinya meningkatkan efektivitas. Tapi dia hasilnya kan ditolak. Kenapa nggak jelaskan hasilnya tentang ditolak ya? Ini kelemahan ya artikelnya. Nah, buat kalian jangan seperti ini ya. Coba kalian harus cari apa dukungan logiknya. Tapi menurut saya gini ya. Logiknya gini. Karir dan penjenjangan auditor ini kenapa bisa tidak berpengaruh terhadap efektivitas efektivitas audit? Mungkin seperti ini ya. Karir ini kan dia sifatnya di luar dari yang namanya pelaksanaan audit. Kalau namanya efektivitas audit ini kan pelaksanaan audit yang langsung terjun ke lapangan gitu ya. Kalau karir ya kenapa? Karena karir itu kan konteksnya after ya, setelah kalian melaksanakan proses audit ini baru tentang pengembangan itu. Dan penjenjangan auditor, saya rasa kenapa nggak berpengaruh? Karena ini adalah auditor internal ya. Di mana biasanya memang auditor internal pemerintah itu memang secara tupok, secara fungsionalnya ya ada pasti penjenjangan karir ya, penjenjangan auditor internal di sana, di setiap inspektorat pasti ada, dari auditor senior, junior gitu ya, eselon tingkat berapa itu pasti ada. Cuma kenapa mungkin nggak berlaku terhadap aktivitas audit yang mungkin secara aplikasi gitu ya, yang melaksanakan ini mungkin lebih banyak auditor juniornya gitu ya daripada auditor seniornya mungkin, atau misalnya sebaliknya auditor senior dan junior itu langsung memang tidak ada melihat itu, langsung bekerja saja gitu ya, tanpa melihat ada penjenjangan karir di situ, penjenjangan auditor. Jadi itu menyebabkan memang tidak ada
tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit. Jadi nggak perlu ada penjenjangan audit pun kita sudah bisa efektif. Seperti itu ya. Tidak perlu ada pengembangan karir pun sebenarnya kita sudah bisa efektif gitu ya. Seperti itu. Karena mungkin bekerja sudah sangat maksimal. Coba cari seperti itu mungkin artikelnya. Nah selanjutnya yang X5-nya adalah dukungan manajemen puncak. Alasannya kenapa di sini juga coba kita baca. Menurut Agus, organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan mengukurnya sampai sejauh mana keberhasilan dicapai, dan ini memerlukan dukungan manajemen puncak. Ini juga berarti nggak nyambung ya. Ini dia mencari teori yang harusnya mendukung hubungan ini terdapat hubungannya positif dan berpengaruh, tapi hasil dia tidak berpengaruh. Coba kita bahas sendiri ya tanpa melihat dari pendapat artikel ini ya. Dukungan manajemen puncak kenapa tidak berpengaruh terhadap aktivitas audit? Mungkin ya kalau saya rasa ya. Auditor internal ini kan karena tadi independensinya sudah berpengaruh ya. Independensi artinya kan kebebasan secara fungsionalnya dia dalam melakukan efek dalam pekerjaan dan sebagainya, sehingga dia merasa sudah tidak memerlukan dukungan manajemen puncak. Ya, dukungan manajemen puncak ini misalnya kan berarti dari peran pemerintah daerahnya ya, ya. Mungkin dari pemerintah daerahnya dia nggak perlu lagi menggunakan support karena mungkin sistemnya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Atau malah sebaliknya memang dukungan manajemen puncak di sana kurang terlihat perannya, tidak terlihat berperan sehingga memang tidak memerlukan lagi dukungan itu gitu ya. Beda halnya kalau memang ini perannya memang sudah bagus sekali sehingga tidak memerlukan, atau sebaliknya itu bisa seperti itu. Lagi-lagi seperti itu. Oke, ini sekarang kesimpulannya ya kita bisa baca dari X1 X2 X3 bahwa memang, tapi saya ingin coba keterbatasannya. Pertama, tanya objeknya hanya satu instansi, oke. Oke, yang kedua masih kuesioner, ya apa? Ketiga, pertanyaannya variabel yang digunakan adalah mengukur efektivitas. Masih banyak faktor-faktor lain, oke, dia bermain aman ini. Implikasi penelitian secara konsep adalah sering membuktikan keahlian profesional dan lain-lainnya. Dan juga mendukung beberapa penelitian yang memberikan usulan masukan terkait dengan faktor penentu efektivitas. Ya. Oke, sayang banget ya sebenarnya ini artikelnya cukup bagus di awal. Cuman sangat lemah. Kenapa sangat lemah di pembahasan? Saya bilang karena judulnya gini ya. Adalah determinasi. Determinasi itu artinya adalah melihat sebenarnya persen yang di sininya harus idealnya. Nah, itu dia di sini dia harusnya di sini. Enggak melihat hanya faktor kuatnya. Oke, di sini misalnya faktor berapa hubungannya, tapi harus melihat ini nilai Agile Square-nya. Determinasinya cuma 40%, 42,3% ya kelima variabel ini. Ini harus kita bahas. Ya ternyata memang kelima variabel ini dari 5 cuma 3 yang diterima, dan satu pun yang hubungan negatif yang menyebabkan memang sebenarnya komposisi dari variabel determinasi di sini kurang bisa ditempatkan ya, dinilai dalam mengukur efektivitas yang ada di auditor internal. Harusnya seperti itu idealnya. Dan dia harus sebenarnya mencari kenapa sih sangat nggak sampai 50% ternyata ya. Tapi kalau kita baca tadi di awal ya, dia sangat banyak sekali mengkaitkan dari penelitian sebelumnya timbulnya variabel ini. Mungkin tapi saya karena kita nggak baca secara detail, mungkin dia tidak mengkaitkan penelitian sebelumnya dari bidang sektor publik. Mungkin saya ada kelemahannya. Karena kalau mungkin penelitian yang bersifatnya auditor dari auditor eksternal atau auditor yang akuntan publik gitu ya, itu mungkin iya determinasi bisa tinggi ya, karena different antara auditor internal sama pemerintah sama auditor internal di perusahaan saja ya, core bisnis itu sangat beda sekali pelaksanaan implementasinya ya. Kita bisa ketahui bagaimana bentuk dukungan manajemen puncak dari pemerintahan, bagaimana dukungan puncak dari organisasi swasta, itu pasti sangat beda ya. Karena tujuan perusahaannya juga beda. Pemerintah tujuan untuk masyarakat, perusahaan pasti tujuan untuk bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Oke, itu saja mungkin analisis saya terkait judul ini ya, determinasi efektivitas auditor internal di Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dan menjadi bahan referensi, masukan dalam mengembangkan penelitian tugas akhir atau penelitian yang di bidang auditor internal pemerintah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.